Perkenalkan, nama saya Ibtu Saputra. Saya kelas dari 11B3. Saya nomor absen 11 dan saya sekolah di SMK Prasetya Mamitani. Selamat siang semuanya, bagaimana kabarnya? Di wabah pandemi COVID-19 ini harusnya kita harus diam di rumah saja ya. Sekarang aku pakai baju sekolah, bukannya mau sekolah, tapi mau membuat tugas, membuat video dan menjawab 4 soal. Ada beberapa soal. Mari kita langsung saja ke soal-soalnya ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan PSBB? PSBB adalah berdasarkan PP nomor 21 tahun 2020. PSBB pembatasan sosial berskala besar, artinya pembatasan seluruh kegiatan penduduk atau masyarakat yang berada di suatu wilayah di suatu negara tertentu, yang di suatu wilayah tersebut sudah banyak warganya terinfeksi suatu wabah atau virus. Agar terhindar dari penyebarannya ke daerah lain, pemerintah adakan PSBB tersebut, dan para penduduknya harus mengikutinya dengan baik. Itulah yang saya mengerti dan saya ketahui yang diartikan oleh PSBB yang saya baca-baca di artikel di Google tersebut. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Siapakah yang berhak mengajukan PSBB dan bagaimana syarat-syarat daerah dapat mengajukan PSBB? Orang yang berhak mengajukan PSBB adalah kepala daerah yang ada di suatu daerah tersebut di suatu negara. Seperti Bapak Gubernur akan mengajukan PSBB ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden yang mempunyai hak untuk menyetujui PSBB di daerah tersebut. Adapun syarat-syarat yang meliputi PSBB agar disetujui oleh Bapak Presiden, yang pertama, Bapak Gubernur atau Bapak Kepala Daerah harus mempunyai anggaran dan mempersiapkan anggarannya terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan apapun yang ada di kedepannya nanti. Syarat yang kedua, pemerintah harus menyediakan bahan pokok, makan, minuman, serta lain-lainnya untuk bagi masyarakat yang ada di suatu daerah yang sudah tertiadakannya PSBB tersebut, dan harus menyediakannya. Syarat yang ketiga, pemerintah harus menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh para tenaga medis yang ada di rumah sakit, seperti APD, masker, disinfektan, dan minuman makanan yang bergizi untuk para tenaga medis. Lanjut dengan soal yang ketiga. PSBB mengatur pembatasan untuk kegiatan apa saja? PSBB mengatur kegiatan dalam segala hal yang mencakup perkumpulan atau bergerombolan. Kita tidak boleh bergerombol, intinya itu saja. Dari pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan perkuliahan itu ditutup, dan dimohonkan kepada seluruh murid belajar di rumah dan belajar dari Google Daring seperti saat ini yang saya lakukan, yaitu saya diberikan tugas dari Google Classroom. Dan dari bidang keagamaan, semua umat beragama diwajibkan bersembahyang di rumah maupun beribadah dari rumah. Sekarang sudah memasuki bulan puasa, wajib kita belajar bersembahyang di rumah, berpuasa di rumah, dan ikuti anjuran pemerintah. Dan dari sistem kebudayaan, kita tidak boleh mengadakan seperti layaknya yang bulan lalu nyepi pawai gogoh, dimohonkan tidak, karena supaya tidak ada penyebarannya, agar tidak penyebaran lebih meluas lagi. Dan dari sistem pertahanan dan keamanan, Bapak polisi dan Bapak tentara pasti mengerahkan semua tenaganya untuk melakukan pembatasan dan menjaga di setiap jalan yang sudah diadakannya PSBB, agar PSBB berjalan dengan lancar. Dan itulah jawaban dari nomor 3. Mari kita lanjut dengan nomor 4.
Dilihat data terakhir dengan jumlah seluruh kasus di Bali saat ini pada tanggal 22 April 2020. Apakah Anda setuju daerah Bali mengusulkan pemberlakuan PSBB di Bali? Berikan alasan dan dampak yang akan terjadi. Jawaban saya adalah jumlah kasus positif pada tanggal 22 akan ada di sini, dan saya akan menjelaskan. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 4. Dilihat dari data terakhir dengan jumlah seluruh kasus di Bali saat ini pada tanggal 22 April 2020. Apakah Anda setuju daerah Bali mengusulkan PSBB, dan berikan alasan dan dampak-dampaknya. Yang pertama, data pada tanggal 24 saya akan munculkan di sini, dan setuju apa tidak, saya hanya bisa pendapat tidak setuju, karena banyak penduduk Bali yang kurang mampu dan pemerintah harus menyediakan dana-dana yang begitu banyak dan anggarannya. Dan mungkin kita harus, jika kita tidak mengusulkan PSBB, kita harus bisa mengefisienkan social distancing dan di rumah aja. Mungkin pemerintah akan memberi bantuan dari rumah ke setiap rumah. Itu sih pendapat saya. Dan positifnya, misalnya tidak dilakukan PSBB, kemungkinan besarnya dampak negatifnya, penyebarannya akan meluas ke seluruh kabupaten yang ada di Bali, dan itu sangat ditakutkan oleh pemerintah, termasuk saya. Saya berdoa semoga tidak menjadi seperti itu. Dan dampak positifnya, penggunaan anggaran akan lebih jauh untuk orang-orang merata. Misalnya kita lakukan PSBB, itu akan menggunakan dana yang lebih banyak maupun anggaran yang lebih banyak. Sedangkan kita tidak mengadakan PSBB, mungkin kita akan meratakan semua agar tetap terjaga dengan keuangan di Bali, agar kita setelah pandemi ini sementara bisa cepat berlalu. Di sektor pariwisata akan terus meningkat dan pulih kembali. Sekian dari saya mohon maaf misalnya jika ada salah kata. Sekian dari saya, selamat siang dan di rumah aja. Om Santi.